Selamat malam, Faidur Rahman. Nyalakan kamera Anda. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Kukang api. Saya mau naikkan Faidur Rahman, tapi yang naik kukang api. Sebentar. Mana tadi Faidur Rahman? Nah ini, Faidur Rahman. Macet. Ya, Faidur Rahman. Malam Bang. Selamat malam juga, Faidur Rahman. Anda Muslim? Ya, oke. Alhamdulillah. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Bertanya ya, saya bertanya. Silakan. Oke. Ini Bisa ke dalam Bang, biar suaranya nggak berisik Bang? Oh, enggak. Udah ini dulu dah. Silakan. Ini kan Bang Edis katanya udah belajar Al-Quran berapa tahun? Saya mempelajari agama Islam sudah 13 tahun kurang lebih. Apakah ada gurunya atau tidak gitu? Atau cuma baca-baca Al-Quran sama artinya atau gimana? Baik. Awal-awal ketika saya belajar agama Islam, orang pada ngomong begitu. Kamu kalau belajar agama Islam harus ada gurunya. Nah, ternyata ketika saya belajar agama Islam pakai guru, saya bukan diajarin Al-Quran, tapi saya diajarin baca huruf-huruf hijaiyah. Setiap hari yang dibaca huruf hijaiyah. Waktu itu saya masih ingat. Saya baca Qul huwallahu ahad. Disalahin sama dia. Bukan Qul huwallahu ahad, tapi Qul huwallahu ahad. Harus begitu. Bukan ahad. Ahad. Dalam hati saya ini orang malah ngajarin saya bahasa Arab. Saya tidak penting bahasa Arab. Yang saya penting maknanya. Artinya dalam bahasa Indonesia. Maka akhirnya saya belajar agama Islam secara otodidak. Karena ketika saya belajar agama Islam pakai guru, yang diajarkan bukan agama Islam. Yang diajarkan supaya saya membangga-banggakan orang Arab. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Oh, berarti Bang Edis itu baca artinya saja begitu? Saya baca artinya, saya bandingkan terjemahan antara terjemahan, saya cari maknanya yang paling tepat dalam bahasa Indonesia. Begitu. Sedangkan kalau mau belajar Al-Quran ya Bang Edis, itu kalau cuma baca artinya itu nggak bisa, harus ada tafsirannya gitu. Soalnya kitab tafsir Al-Quran juga banyak, kayak kitab tafsir Jalalain. Soalnya kan Al-Quran itu perkataan Allah ya, yang diinginkan Allah itu A, tapi artinya seperti ini, tapi akal pikiran kita itu nggak nyampe. Lah itu banyak sarah Al-Quran gitu loh. Kenapa diharuskan belajar ya dari pertama lah. Kalau di pondok pesantren mungkin ada kitab Jurumiyah, Sorof, Alfiyah, lah itu emang wajib. Ntar kalau udah bisa ilmu itu baru boleh memperdalam Al-Quran. Tapi kalau belum, jangan sekali-kali kok hanya memahami Al-Quran secara artinya, itu nggak bisa Bang Edis. Karena nggak seperti Bang Edis kira, nggak seperti novel lah, nggak seperti novel. Al-Quran itu kadang Allah berkata A, lah kita membacanya, pengertian kita B, tapi yang dikehendaki Allah itu A gitu loh. Makanya itu ada kitab tafsir Al-Quran. Itu. Nah, sekarang saya bilang, kalau Bang Edis sudah belajar Alif, Lam, Mim, Yasin, apakah ada artinya Bang Edis? Nggak ada artinya. Nah, tapi itu ada tafsiran. Kalau kitab tafsiran itu ada artinya. Yasin, Alif Lam Mim, kok Allah berkata Alif Lam Mim, itu pasti ada maknanya yang tersirat. Tapi yang jadi masalah itu yang jadi masalah begini Bang, Anda mengira itu Allah yang ngomong, itu yang jadi masalah. Ya, memang Al-Quran itu memang perkataan Allah lewat wahyu Muhammad gitu. Baik. Loh. Jadi Anda percaya bahwa setiap ayat dalam Al-Quran itu adalah firman Allah? Ya percaya Bang. Boleh kita tes? Apanya? Enggak, klaim Anda itu loh yang mengatakan bahwa setiap ayat Al-Quran itu adalah firman Allah. Iya, lewat Baik. Muhammad. Baik, di dalam Al-Quran ada nggak kata-kata ihdina siratal mustaqim?
ihdinas suratul mustaqim surat Fatihah. Al-Fatihah. Siapa yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah. Oke, artinya Coba Bang Edis artikan ihdina. ihdinas siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya kan? Kalau kayak Oke. gini Bang Edis keder Bang. Harusnya Bang Edis belajar tafsir. Ihdina nuduhno sopo siro na ing kita. Udah, apa artinya? Ya udah terjemahin. Ya, itu memohon kepada Allah supaya kita Katanya tadi Allah yang ngomong, tapi Allah memohon kepada Allah nih gimana sih? Arti ihdinas siratal mustaqim apa tadi, Bang? ihdina nuduhno sopo siro na ing kita. Bahasa Indonesia saja, Bang. Bahasa Indonesia. Oh ya, saya orang pesantren Bang. Iya, kan bisa diartikan dalam bahasa Indonesia. Nah, makanya saya bilang dari tadi jangan hanya membaca, harus belajar tafsirannya juga Bang. Berkelit banget dia ini, Bang. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Betul? Iya. Oke, siapa yang berbicara di situ? Ya Allah. Allah berbicara, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Berarti Allah berada di jalan yang sesat. Ini dulu. Kalau diskusi itu yang enak. Saya udah sering lihat Bang Edis kalau nggak sependapat langsung diturunin. Bang, jangan curhat begitulah. Jangan mewek begitu. Pertanyaannya simpel. Siapakah yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah itu? Lah kan Allah itu berkata dawuhlah berkata kepada Muhammad, Muhammad Oke, kita tampilkan. Apakah ada di dalam surat Al-Fatihah Allah berkata kepada Muhammad? Memang mereka ini senangnya nipu, bohong, dusta, teman-teman. Nih. Astagfirullahaladzim. Oh, Anda tidak percaya. Nih, sebentar. Lihat, Bang, saya balik tunjukkan. Tidak ada di sini Allah berfirman kepada Muhammad. Bahkan kata Muhammad saja tidak pernah ada tertulis di sini. Perhatikan. Ini surat Al-Fatihah. Di sini dimulai dengan kata-kata dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang ngomong di sini? Bang, pertanyaan saya simpel. Siapa yang berbicara di sini? Ya berarti kalau pertama Allah, kedua Allah. Baik, kita lanjut. Konsisten ya. Konsisten. Allah berfirman dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Apakah Allah berfirman hanya kepada Engkau kami menyembah? Jadi Allah nyembah Allah gitu. Ini nih kalau otak didengkul kayak gini nih. Nah, mulai. Bang, ini Berat, saudara. Saya sudah mengatakan, Bang, Al-Fatihah ini adalah sebuah doa. Al-Fatihah ini adalah sebuah doa dari seorang anonimus atau seorang yang tidak dikenal. Jadi Al-Fatihah ini sebenarnya adalah sebuah syair, sebuah sajak atau doa dari orang tidak dikenal. Dari mana Anda katakan ini Allah berfirman kepada Muhammad, terus Allah mengajarkan Muhammad tata cara doa? Ngarang. Jangan ngarang. Walaupun orang Islam hobi dusta, hobi ngarang, jangan dilakukan di sini. Kita kalau nggak percaya, Bang, saya tambahin satu ayat. Ini surat Al-Ahzab ayat 40. Ini menurut Anda yang berfirman di sini siapa? Mana? Surat Al-Ahzab 40 ini. Makana Muhammadun aba hadim mir rizalikum. Ini siapa yang ngomong ini? Artinya apa itu, Bang? Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Yang ngomong ini siapa? Ya Allah. Allah ngomong sama siapa? Diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Jadi Muhammad ngomong,
Allah ngomong sama Muhammad. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Kamu siapa lagi? Masa Allah ngomong sama Muhammad, Muhammad itu bukan bapak dari kamu. Dulu, Bang. Bang, Berat. saya jelasin dulu, Bang. Berat. Bagaimana mungkin ini Allah ngomong sama Muhammad? Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah maha mengetahui. Ini sudah pasti bukan omongan Allah. Dan ini sudah pasti bukan ngomong sama Muhammad. Ini sudah pasti orang ngomong terhadap pengikutnya Muhammad. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Berarti ini orang lain ngomong sama pengikutnya Muhammad. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah maha mengetahui maksud itu. Coba bang, cerna dulu. Jangan asal ikut-ikutan saja. Firman Allah, ya firman Allah, firman Allah. Allah berfirman kepada Muhammad, ya, amin, amin, amin. Coba, kalau nggak percaya. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Siapa yang bicara di sini? Ini saya jelasin ya, jangan dipotong. Enggak, sebentar. Yang berfirman, yang berkata di sini siapa? Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi Allah berfirman. Iya, tapi Kepada siapa dia berkata Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu? Bang, ntar dulu. Enggak, kepada siapa dia ngomong gitu? Saya, yo santai bang, nggak usah ngotot kayak gitu. Inilah kualitas pondok pesantren. Ini bang, udah. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walaki Rasulullah wa kataman nabiin. Kepada siapa Allah berucap atau berfirman demikian? Ini bang, udah jangan dibalik-balik terus. Udah saya jawab, saya mau jelasin. Boleh? Kepada siapa Allah berfirman demikian? Tanya lagi. Udah. Belajar lagi bang, di bawah dulu saja. Tadi udah. Saya udah ngulangin pertanyaan 1000 kali. Udah.